Halo, saya astronot Ihil. Sahabat anak Indonesia, mari belajar bersama saya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam, yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yaitu cara perkembangbiakan tanpa pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sekali lagi, perkembangan vegetatif adalah cara perkembangbiakan tanpa pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perkembangbiakan vegetatif alami, dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangan vegetatif alami adalah perkembangbiakan makhluk hidup tanpa bantuan manusia atau terjadi secara alami. Kemudian, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan makhluk hidup dengan bantuan manusia. Berarti ada campur tangan dari manusia. Kita lanjutkan. Contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah yang pertama, spora. Spora terjadi pada jamur, tumbuhan paku, pakis, suplir, tanduk rusa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah rizoma atau akar tinggal. Tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal yaitu jahe, kunyit, lengkuas, kencur, temulawak, dan lain-lain. Yang ketiga, umbi lapis. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis antara lain adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip, dan lain-lain. Yang keempat, umbi batang. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang antara lain adalah umbi jalar dan kentang. Yang kelima, geragi atau stolon. Tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon atau geragi antara lain yaitu semanggi, stroberi, pegakan, dan arbei. Yang keenam, tumbuhan dengan perkembangbiakan secara tunas yaitu pisang dan bambu. Yang ketujuh, perkembangbiakan dengan tunas adventif, contohnya adalah cocor bebek. Kita lanjutkan pada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Yang pertama dengan cara mencangkok. Yang kedua dengan cara stek. Ini bisa stek batang dan juga stek daun. Dan yang ketiga adalah runduk atau merunduk. Yang keempat adalah okulasi atau tempel. Sedangkan yang kelima adalah sambung. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ini perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang didahului oleh pertemuan sel kelamin jantan yaitu serbuk sari, sel kelamin jantan pada bunga yaitu serbuk sari, dan sel kelamin betina pada tumbuhan pada bunga yaitu putik. Perhatikan bagian-bagian bunga berikut ini. Ini yang pertama adalah tangkai bunga. Ini dari bawah tangkai bunga. Kemudian ada dasar bunga. Kita perhatikan ini adalah dasar bunga. Kemudian ada kelopak bunga. Ini adalah kelopak bunga, sedangkan ini yang besar, ini berwarna-warni, ini adalah mahkota bunga. Kemudian di sini di tengah-tengah ini ada putih. Ini ada tangkai putih, ada kepala putih. Sedangkan yang ini adalah benang sari. Ada benang sari, ada kepala sari. Di kepala sari di sini ada yang namanya serbuk sari. Oke, kemudian yang di tengah ini, di dalam ini adalah bakal biji, ada bakal buah, kemudian bakal biji. Oke, kita lanjutkan.
Berikutnya adalah bertemunya serbuk sari pada kepala putih disebut penyerbukan atau persarian. Sekali lagi, bertemunya atau jatuhnya serbuk sari pada kepala putih disebut penyerbukan atau persarian. Penyerbukan atau persarian ada 4 macam, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri atau persarian sendiri, yaitu bertemunya atau menempelnya serbuk sari pada kepala putih dalam satu bunga. Sekali lagi, penyerbukan sendiri adalah bertemunya atau menempelnya atau jatuhnya serbuk sari pada kepala putih dalam satu bunga. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu menempelnya serbuk sari pada kepala putih pada bunga lain dalam satu tumbuhan. Sekali lagi, penyerbukan tetangga adalah menempelnya serbuk sari pada kepala putih bunga lain dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah menempelnya serbuk sari kepada kepala putih bunga lain dengan tumbuhan lain tapi masih sejenis. Sekali lagi, penyerbukan silang adalah menempelnya serbuk sari pada kepala putih bunga lain pada tumbuhan lain tapi masih dalam satu jenis. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, yang terakhir, ini adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah menempelnya serbuk sari ke kepala putih bunga lain pada tumbuhan lain dan berbeda jenisnya. Sekali lagi, penyerbukan bastar adalah menempelnya serbuk sari pada kepala putih bunga lain pada tumbuhan lain dan yang jenisnya berbeda. Bedanya kalau yang silang ini bunga lain, tumbuhan lain yang masih sejenis, sedangkan penyerbukan bastar adalah pada bunga lain, tumbuhan lain dan berbeda jenisnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat ikuti video kami berikutnya. Terima kasih.